Catur, Pramudia Anantatur. Beliau lahir pada tanggal 6 Februari 1925 di daerah Blora, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Mansur Imam Bajuri dan ibunya bernama Saidah. Nah, kalian tahu tidak? Sebenarnya Pramudia memiliki nama asli Pramudia Ananta Mastur atau bisa dipanggil Pram. Pramudia bersekolah di Institut Budi Utomo. Setelah tamat bersekolah di Institut Budi Utomo, Pramudia melanjutkan sekolahnya ke Teknik Radio yang berada di Surabaya selama 1,5 tahun. Selanjutnya, pada tahun 1942, Pramudia berangkat ke Jakarta dan bekerja sebagai tukang ketik di kantor Jepang yang bernama Domain. Sambil bekerja, Pramudia juga mengikuti pendidikan di Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1942 sampai 1943. Selanjutnya, pada tahun 1944 sampai 1945, ia mengikuti kursus stenografi dan ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Islam yang berada di Jakarta. Lalu, pada pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946, Pramudia mengikuti pelatihan militer Tentara Keamanan Rakyat dan ia bergabung dengan Resimen 6 dengan pangkat Letnan 2 dan ia ditugaskan di Cikampek. Kemudian ia kembali ke Jakarta pada tahun 1947. Lalu pada tanggal 22 Juli 1947, Pramudia ditangkap oleh Belanda dengan tuduhan Pramudia menyimpan dokumen pemberontakan melawan Belanda yang ingin kembali ke Indonesia untuk berkuasa. Pramudia sempat ke Beijing untuk menghadiri kematian musuh. Setelah ia kembali ke Indonesia, ia mempelajari orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia dan ia menjalin hubungan erat dengan penulis dan sastrawan dari Tiongkok. Lalu pada tahun 1958, Pramudia diangkat menjadi pemimpin Lekran Lembaga Kebudayaan Rakyat. Tetapi dengan jabatannya ini, Pramudia tidak disukai oleh penulis dan sastrawan yang berada di Indonesia, dikarenakan Lekra berada di bawah naungan komunis Indonesia. Untuk yang kedua kalinya, Pramudia ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan mendukung komunis Indonesia. Ia dipenjara di Nusa Kembang. Lalu ia dipindahkan ke Pulau Buru yang terkenal sebagai pembuangan PKI. Pada tahun 1979, Pramudia dinyatakan tidak bersalah, tetapi ia tetap menjadi tahanan rumah, lalu tahanan kota hingga tahanan negara. Sebagai sastrawan yang terkenal, Pramudia mendapat banyak sekali penghargaan. Walaupun sudah tua, Pramudia tetap menulis karya-karyanya. Dan pada tahun 2006, Pramudia dilarikan ke rumah sakit. Akibatnya penyakit diabetes, sesak napas, dan jantungnya yang lemah. Hingga pada tanggal 30 April 2006,
Pramudia wafat pada umur yang 21 tahunnya. Pramudia dimakamkan di TPU Bifak, Jakarta. Oke teman-teman, dalam cerita ini kita ambil pengalaman yang positif saja ya. Yang pertama, kita harus selalu berani. Yang kedua, kita harus bekerja keras. Dan yang ketiga, kita harus menghargai perbedaan. Oke, sampai di situ saja cerita saya. Wassalamualaikum